Kembali lagi bersama kami di Newsline. Pemirsa, dalam segmen Gerakan Kebaikan kali ini ada cerita dari Imam Setiawan yang menaruh perhatian pada pendidikan khususnya bagi anak yang mengalami disleksia melalui program Disleksia Keliling Nusantara. Program Disleksia Keliling Nusantara dimulai pada 2017. Program ini berkaca dari pengalaman Imam sendiri yang didiagnosa disleksia dan berkebutuhan khusus sejak usia 9 tahun. Hal ini kemudian membuat Imam terkendala selama proses belajar, membaca, hingga menulis, bahkan kerap menjadi korban bullying di sekolah. Imam kemudian gak mau ini melihat anak-anak disleksia mengalami hal serupa sama dirinya, sehingga program Disleksia Keliling Nusantara yang mengusung tema kelas berbagi dan edukasi ini dibentuk. Program ini ditujukan bagi guru dan juga orang tua anak berkebutuhan khusus. Materi pembelajarannya terkait dengan keberagaman anak berkebutuhan khusus, kebutuhan sensori anak, hingga parenting. Saat ini Imam ingin membantu guru di 4 kota, tapi terkendala sumber daya sampai soal legalitas programnya. Imam dan program Disleksia Keliling Nusantara mengajak teman-teman baik pemirsa Metro TV untuk bergabung bersama mewujudkan pendidikan yang merata khususnya bagi anak-anak disleksia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut soal program dan Pak Imam membantu anak-anak disleksia melalui program Disleksia Keliling Nusantara. Langsung saja kita berbincang dengan Pak Imam. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore. Halo Pak Imam, senang Halo. sekali kita melihat kisah Pak Imam beranjak dari masa lalu kemudian menjadi seseorang yang inspiratif membantu masyarakat sekitar, terutama mereka yang mengidap disleksia begitu ya. Ini kisah awalnya seperti apa sih, bisa diceritakan Pak Imam? Ya, sebenarnya program Disleksia Nusantara ini memang tadi sudah disampaikan ya bahwa saya adalah penyandang disleksia dengan penyerta ADHD yang terdiagnosa di usia 9 tahun gitu. Nah, dari usia sekolah saya banyak banget mendapatkan mungkin tadi ya sudah bilang bahwa bullying, akomodasi, fasilitas pembelajaran bagi anak-anak disleksia yang memang tidak banyak dipahami dan bahkan guru-guru ataupun orang tua tidak tahu, tidak bisa memahami tentang apa itu anak kebutuhan khusus dan juga anak-anak dengan kesulitan bisa belajar spesifik atau disleksia. Nah, berangkat dari situ sebenarnya akhirnya dan juga hasil dari referensi ya dari psikolog saya dan juga dari dokter yang menangani saya bahwa salah satu yang harus saya lakukan adalah menyelesaikan executive function saya gitu kan, seperti anak-anak disleksia dengan tidak bisa membaca maps dan sebagainya. Nah, program ini adalah satu program juga salah satu terapi buat saya sebenarnya, selain juga untuk memberikan pengetahuan tentang anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah maupun pada orang tua. Karena apa? Di sekolah-sekolah masih banyak banget guru-guru ya ataupun orang tua yang tidak memahami anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka hanya banyak memahami tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini tunanetra, tunarungu, tunawicara gitu kan, tunadaksa, Down syndrome saja kebanyakan. Tapi anak-anak berkebutuhan khusus yang memang kasat mata seperti disleksia, ADHD, diskalkulia, disgrafia dan kesulitan belajar spesifik lainnya ini banyak sekali guru-guru yang tidak memahami, bahkan mereka tidak mengenali sama sekali gitu. Jadi akhirnya anak-anak ini banyak sekali yang saya dapatkan setiap kali saya datang ke sekolah-sekolah ini, mereka tidak tertangani, mereka tidak mendapatkan fasilitas yang baik, bahkan menjadikan bullying dan sebagainya, dan bahkan dibiarkan. Salah satunya misalkan sampai banyak anak-anak yang memang sudah kelas 6 SD, kelas 3 SMP, bahkan kelas 5 SMA itu belum bisa baca tulis hitung gitu kan. Mereka mempunyai gangguan-gangguan yang memang sebenarnya kesulitan belajar spesifik ini karena memang edukasi kepada orang tua dan juga guru ini masih kurang, dan bahkan bukan kurang lagi kalau bagi saya, karena memang setiap kali saya terjun ke sekolah-sekolah itu hampir 80% bahkan 90% guru-guru yang saya datangi, yang saya kumpulkan itu
tidak mengenal banyak tentang ABK dan juga tidak mengenal banyak tentang kesulitan belajar spesifik yaitu disleksia. Mereka hanya paham disleksia itu tidak bisa membaca, padahal disleksia itu lebih dari itu gangguannya dan dengan kecerdasannya, dengan pemahamannya itu memang lebih di mitos-mitos ya terkait dengan disleksia itu masih banyak banget berkembang di guru-guru dan juga orang tua, sehingga memang anak-anak disleksia ini dan kesulitan belajar spesifik lainnya dan juga anak khusus lainnya ini masih banyak yang belum tertangani dengan baik, dan inilah saatnya memang saya harus bergerak ya tanpa dimulai dari ilmu yang saya punya, dapat pembelajaran-pembelajaran, ilmu-ilmu yang saya dapat dari banyak tempat, banyak kampus dan sebagainya. Akhirnya dan juga dari referensi dari psikolog tadi, akhirnya tercetuslah disleksia keliling Nusantara ini gitu. Baik. Mas Imam, biasanya kan orang yang tidak paham disleksia ini menganggap mereka ini malas baca, kemudian tidak pintar, begitu-gitu Mas ya. Jadi langsung diagnosisnya seperti itu ya. Nah, bantu kami Mas untuk mengerti sebenarnya kalau orang yang dia disleksia, apa yang bisa terlihat pertama sehingga kami juga tidak salah dalam meresponsnya. Oke, baik. Disleksia ini adalah kesulitan belajar spesifik ya. Jadi memang tidak hanya soal terkait dengan membaca. Disleksia ini dia akan bermasalah dengan mulai dari membaca. Salah satunya misalkan anak ini kesulitan untuk membedakan antara B dengan B dengan D ataupun P dengan Q gitu. Salah satunya itu, dan juga dia juga tidak bisa memahamkan dari sebuah kata yang dia ini. Yang kedua adalah anak-anak disleksia ini dia juga punya permasalahan dalam persepsi visual. Itulah yang menjadikan anak-anak ini tidak bisa membedakan antara hal-hal tersebut. Nah, ini yang mitos-mitos inilah yang jadi gitu. Padahal mereka bukan tidak bisa membedakan, tapi memang ada gangguan dalam persepsi visualnya. Yang selanjutnya adalah dia juga anak-anak disleksia ini juga mengalami hal-hal yang lain gitu. Seperti halnya dia juga, dan disleksia ini kebanyakan adalah mereka juga punya komorbid. Seperti saya, komorbidnya adalah ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ada juga anak-anak disleksia yang juga tidak bisa juga mengalami, ada beberapa yang mengalami, dia juga mengalami gangguan untuk dalam hal berhitung. Dan juga jadi sebenarnya kalau ciri-cirinya bukan hanya itu saja, masih banyak ya. Belum lagi anak-anak disleksia ini punya executive function yang bermasalah. Terus punya motorik dan juga sensori integrasi yang juga bermasalah, yang tentunya mengakibatkan memang dengan adanya program ini ya Mas Imam ya, Disleksia Keliling Nusantara ini kan bisa memberikan bantuan, memberikan gambaran bagi para orang tua dan juga guru tentang disleksia itu sendiri. Nah, ini programnya sejauh ini apa saja dan apa yang paling dibutuhkan untuk mendukung jalannya program ini Mas Imam? Oke, yang pertama yang saya lakukan adalah bagaimana memahamkan guru-guru dan orang tua tentang apa itu disleksia, apa itu kesulitan belajar spesifik. Jadi mitos-mitos yang terjadi sekarang ini itu seperti tadi, bahwa anak disleksia itu hanya sebatas malas belajar dan sebagainya, malas membaca dan sebagainya. Padahal bukan itu hanya mitos. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang itu. Yang kedua adalah bagaimana guru-guru ini bisa memberikan akomodasi di sekolah ya terkait dengan apa yang bisa dilakukan di sekolah dengan anak-anak disleksia di sini. Jadi bagaimana caranya bagaimana anak bisa memahami bacaan, bagaimana anak bisa persepsi visualnya itu berfungsi dengan baik, bagaimana melatih eksekutif fungsinya dengan baik. Begitu juga sama salah satu dan kedua adalah bagaimana saya juga memahamkan ke guru-guru dengan membuat sebuah social story kepada anak-anak yang lain ya, bahwa anak disleksia ini ada di sekeliling kita, pertama. Kedua, kepada guru-guru juga bahwa anak-anak disleksia ini tidak kasat mata. Jadi jangan pernah memberikan label atau menjas langsung tanpa adanya asesmen ataupun observasi menyeluruh. Karena sebagian besar guru-guru akhirnya banyak banget yang menjas ataupun ini kepada anak-anak dengan disleksia. Pada orang tua, saya memberikan parenting tentang bagaimana anak-anak disleksia ini diberikan sebuah stimulasi yang bisa dilakukan di rumah, bisa menggunakan dengan barang-barang di sekitar rumah. Bagaimana
orang tua ya, ayah dan ibu ini bisa membuat sebuah proyek yang bisa anak-anak disleksia ini Mas Imam. proyek-proyek yang untuk melatih anak-anak disleksia dalam hal menyelesaikan tadi masalah mengeja, membaca, Ya, tentunya. menulis, berhitung, executive Mas Imam. function dan Ya. sebagainya. Jadi memang karena Tentunya memang dibutuhkan dana yang saya lebih begitu ya menginginkan- Mas Imam ya. Betul. Dibutuhkan dana yang lebih dan juga beragam bantuan untuk bisa mendukung gerakan dan juga proyek ini ke depannya. Oke, Mas Imam, kami apresiasi sekali bagaimana Anda dengan cerita pahit Anda dengan disleksia ini menjadikan semangat yang manis bagi orang-orang yang sekarang sangat membutuhkan bantuan Mas Imam. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan kebaikan ini Mas Imam, pemirsa juga bisa ikut membantu dan turut serta dan memahami lagi Mas ya, disleksia itu apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.